Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Baiklah, perkenalkan nama saya Muhammad Rafi Putra dari Universitas Syekh Yusuf, Fakultas Ekonomi Bisnis, jurusan Manajemen. Kali ini saya akan menjelaskan proposal saya yaitu yang berjudul Analisis Strategi Marketing pada Lembaga Pendidikan Islam pada Wilayah Kalideres. Penelitian ini dilakukan di Sekolah Al-Maka. Baiklah, yang terhormat Ibu Ferawati Fajrin selaku dosen pengampu Bahasa Indonesia, saya ucapkan yang pertama-tama puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung saja saya mulai presentasi saya. Mohon sebentar ya. Pengertian strategi marketing. Pasti banyak pertanyaan. Kenapa saya mengangkat tema ini? Karena saya mengambil konsentrasi marketing di sini, yaitu saya jelaskan mengapa pentingnya strategi marketing. Strategi marketing itu merupakan keseluruhan kegiatan perusahaan dalam menentukan target pasar. Strategi ini bertujuan untuk memuaskan konsumen dengan cara membangun kombinasi dari campuran pemasaran. Baik, di sini saya jelaskan, jadi strategi itu adalah cara kita untuk menggapai tujuan. Nah, di sini amat sangat penting cara itu, karena kenapa? Jika caranya salah, maka kita tidak akan menghasilkan keuntungan yang lebih, menghasilkan laba yang maksimal. Kita next. Nah, fungsi strategi marketing. Yang pertama itu ada strategi pemasaran akan memberikan gambaran tentang peluang bisnis yang bisa kita garap. Jadi strategi ini bisa menggambarkan suatu misalnya kita mau terjun ke pasar gitu. Nah, kalau nggak punya strategi, otomatis kita buta nantinya. Gimana kondisi pasar, kondisi konsumen yang akan kita tuju. Jadi, strategi marketing ini sangat penting. Yang kedua, mengefektifkan koordinasi tim, yaitu efektivitas. Karena efektivitas ini diperlukan dalam setiap kegiatan. Yang ketiga, memperjelas tujuan perusahaan. Nah, jadi perusahaan itu harus jelas tujuannya. Apa dia tujuannya mau mengambil keuntungan semaksimal mungkin atau yang lain, jadi harus jelas. Dan yang terakhir, mengontrol aktivitas pemasaran. Jadi itu sebagai controlling kita. Sebagai controlling kita untuk bagaimana memeriksa keadaan pasar, bagaimana memeriksa keadaan konsumen. Next. Ada lagi. Nah, ini ada beberapa lagi selalu konsisten dalam melakukan perencanaan, menyasar target marketing, menghitung anggaran dengan akurat, menentukan marketing mix, menggunakan website untuk memasarkan produk, melakukan branding dengan baik. Nah, ini adalah efektivitas strategi marketing. Jadi, efektivitas seperti apa yang kita butuhkan dalam marketing kita? Yang pertama, selalu konsisten. Tentunya kita harus konsisten dengan apa yang kita lakukan.
terutama jika kita menjalankan suatu perusahaan. Yang kedua, menyasar target market. Jadi kita sasar target market apa nih? Karena saya meneliti di sekolahan, jadi saya menyasar target-target seperti anak-anak yang baru lulus TK dan seperti anak-anak yang baru lulus SD di negeri, karena saya menelitinya sekolah swasta. Dan yang ketiga, menghitung anggaran dengan akurat. 4, menentukan marketing mix. Nah, di sini saya menggunakan marketing mix, yaitu 4P. Nanti kita akan jelaskan di slide selanjutnya. Menggunakan website untuk memasarkan produk. Nah, karena di sekolah saya itu juga sudah memakai website untuk memasarkan produknya. Produk pendidikannya seperti apa, kelebihannya apa, dan yang lain-lain. Terus melakukan branding dengan baik. Nah, branding ini jadi branding ini menentukan banyak sedikitnya murid nih. Dengan branding yang baik, misalnya, kan sekolah saya meneliti di sekolah Al-Maka. Al-Maka itu di Kalders, alhamdulillah sudah baik brandingnya. Jadi sekolah Islam yang termasuk bagus di wilayah Kalders. Yang ketujuh, promosi dan iklan. Pasti promosi dan iklan itu dibutuhkan karena ada beberapa yang saya teliti di sana, yaitu pertama menggunakan brosur, yang kedua itu menggunakan media sosial, tentunya Instagram, Twitter, Facebook, dan yang lain-lain, dan yang terakhir itu menggunakan komunikasi, sosialisasi, seperti mulut ke mulut nanti. Terus yang ke-8, customer relationship management, pasti, karena kalau saya sekolahan ini dibutuhkan juga, tapi ke orang tua murid ya, konteksnya. Relationship kita, hubungan kita dengan orang tua murid, bagaimana menerapkan mobile marketing, yang terakhir email marketing. Pasti ada emailnya untuk menjelaskan bagaimana tata pembayaran dan lain-lain. Next. Penelitian saya menggunakan metode kualitatif. Studi kasus, turun langsung ke lapangan karena saya salah satu dewan guru di sana, jadi saya meneliti dengan cara datang ke sana, menyaksikan langsung dan terjun langsung. Hasil penelitian, nah, konsep marketing mix. Jadi di Al-Maka ini menggunakan produk price, place, dan promotion. Nah, ini variabel-variabel yang sangat penting. Tidak hanya di perusahaan saja, tapi di sekolahan swasta juga. Lanjut, yaitu pelaksanaan strategi marketing. Nah, setelah melaksanakan proses perencanaan, langkah selanjutnya dilakukan oleh pendidikan Islam Al-Maka dalam melaksanakan program kerja. Setiap program kerja yang telah dianalisa menjadi tindakan pemasaran sesuai dengan strategi yang akan digunakan oleh lembaga pendidikan Al-Maka, yaitu strategi marketing mix tadi yang saya sempat bilang, yaitu dengan price-nya gimana nih? Price-nya nanti kita jelaskan ada di slide selanjutnya. Nah, yang pertama nih produk. Kalau saya meneliti sekolah itu, apa sih produknya? Nah, unggulannya itu seperti yang dipasarkan, kelebihan-kelebihan produknya, manfaat produknya. Misalnya di Al-Maka itu pendidikannya, produknya yang lulus hafal juz 30 SD-nya. Nah, itu menjadi salah satu keuntungan produk. Seperti lagi infrastruktur yang memadai, seperti itu. Nah, harga ini sangat penting karena kita harus tahu konsumen kita ada di tingkat berapa nih pendapatannya. Nah, ini ya. Nah, karena jasa yang ditawarkan pendidikan Al-Maka itu sangat baik, jadi kita menerapkan harga-harga yang juga cukup murah dan cukup
karena ini produknya berkualitas, worth it untuk dimasuki sekolahnya. Lanjut, yaitu hal-hal lagi, ada lokasi yang ketiga. Nah, lokasinya itu di Kalideres. Karena lokasinya itu di pinggir jalan, di jalan protokol Kalideres yang bisa langsung ke bandara. Ini amat sangat strategis sekali karena mudah untuk menjemputnya, mudah untuk mengantarkan anaknya, dan aman. Lokasinya nyaman bagi anak-anak. Next, promosi. Nah, tadi promosinya ini kita menggunakan, pertama itu ada brosur dan yang lain-lain, seperti spanduk dan yang lain. Kedua itu ada sosial media, mengupload kegiatan anak-anak di sosial media, seperti belajar tahfiz, belajar tahsin, terus belajar bahasa Inggris, lab-labnya, lab komputer, karena berbasis sekolah dasar Islam terpadu, jadi teknologi amat sangat dikedepankan. Promosi merupakan salah satu marketing mix nih. Jadi promosinya ini yang kedua media sosial, tentu ada Instagram, terus Facebook, dan yang ketiga itu ada namanya mulut ke mulut, komunikasi sosialisasi. Ini turut serta para guru dan semua elemen yang ada di sana. Cukup rasanya saya menjelaskan semuanya. Saya mengucapkan terima kasih. Bila ada pertanyaan boleh ditanyakan langsung ke saya atau via komentar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.